Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Reza Syahdan sama Evangelista. Dia pecinta traveling banget. Ya. Terus pecinta fotografer. Pecinta fotografer salah ya. Pecinta fotografi maksudnya. Mohon maaf nih, salah. Jadi kita hari janjian ketemuan, terus kita udah ngobrol banyak tentang hidup dan kehidupan ya Pak. Love life balance, bukan work life balance karena kita ngomongin kerjaan. Belum ya. Jadi aku udah ngumpulin 3.000 pertanyaan dari 3.000 orang. 3.000. Dari responden ya. Iya, jadi untuk sesi hari ini kita mau ya udah speaking as friends aja. Kita pengen ngasih story ke teman-teman semua, mudah-mudahan story-nya bermanfaat dan juga bisa jadi masukan ya untuk teman-teman semua dari pertanyaan-pertanyaan yang udah saya kumpulin dari 3.000 orang. Iya. Tapi sebelumnya nih, kalau buat yang belum tahu nih, jadi kita itu adalah dulu satu kantor ya? Iya, kita workmate. Iya. Workmate, terus kira-kira udah 4 bulan lebih ya kita nggak ketemu ya? 5 bulan deh kayaknya. 5 bulan, ya, kita 5 bulan nggak ketemu. Terakhir 5 bulan lalu dan kali ini kita ketemu lagi. Iya, jadi kita dulu pernah kerja di salah satu e-commerce gitu bareng ya Pak ya. Kita deket di sana, sering ngobrol, sering cerita tentang hidup juga, sama-sama anak rantau, sama-sama orang yang berjuang di ibu kota, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Kan sekarang tidak ada yang punya ya. Agak. Jadi kita nggak bahas, konten aku bukan konten alay-alay yang mendayu-dayu, pakai air mata demi views. Meskipun kalau ada banyak views ya alhamdulillah ya. Tapi ini sebelumnya ada yang udah kamu Q&A nggak? Aku udah share ini di Instagram dan ini jadi belum ada dipakai orang dong. Jadi aku share ini di Instagram, terus orang-orang nanya, aku bilang aku mau ketemu sama teman aku cewek yang dia cinta banget sama fotografi, traveling, sama indie music juga. Terus dia suka nyanyi juga, terus kan dia datang dari Banyuwangi ke Jakarta berjuang supaya bisa kerja dan melanjutkan hidup. Ya mudah-mudahan dapat jodoh. Enggak, itu bercanda ya. Frekuensi. Iya. Bener sih. Bener ya. Bener ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, jadi ini kan ringan aja pertanyaannya. Cuma ini kamu ada pertanyaan cepat, kamu pilih dulu satu ya, baru kita bahas. Oh ini ya kayak misalnya yes or no something gitu loh. Kursi atau meja. Iya. Ala hitam putih gitu ya. Tapi ini lucu-lucuan aja, seru makanya. Tapi ini sebelumnya belum ada yang belum again ditanya lagi friend, belum ada apa belum. Ini bahkan kamu jadi orang pertama as my friend konten, kan aku mau punya buat konten, jadi aku pengen ngumpulin semua orang-orang yang menurutku yang menurutku punya value buat diceritakan di konten aku, dan nanti kita pengen cerita ringan aja gitu. Nah nih, kamu pilih dengan cepat, jangan dibaca dong. Ini, kamu lebih milih pakai foundation nggak pakai lipstick atau pakai lipstick tapi nggak pakai foundation? Pakai lipstick tapi nggak pakai foundation. Blush on atau highlighter? Highlighter. Ketoprak atau siomay? Siomay. Dipacari atau dilamar? Dilamar. Jelas ya, udah jelas. Indie atau dangdut? Indie dong. Dress atau duster? Duster. Kan ini yang Iya banget. Iya, kita banget. Berjuang atau menyerah dengan keadaan? Berjuang. Ini agak intens, jadi tolong diserapi ya soal gitu. Lombok atau Banyuwangi? Lombok, karena Lombok. Lombok ya. Gili ya, udah belum pernah tapi ya? Belum. Pertama pernah ke Tanjungan ya? Bukit Marese pernah ya? Lombok cantik banget. Tadi kok agak mikir ya, milih Lombok atau Banyuwangi? Kan ini kota yang pernah saya kunjungi. Iya. Terus kalau aku sih tipikalnya gini, aku memang dari SMA kelas 2 itu memang pengen tinggal di luar Banyuwangi sih sebenarnya. Iya. Gitu. Banyak kota sih, cuman di kantor sebelumnya kan pekerjaannya kan kaitannya sama traveling nih. Setiap kota udah kekunjungin, dan menurut aku Lombok itu kota yang paling memorable. Indah lah ya, indah. Karena aku pernah kesana juga. Indah. Kamu udah merasakan kan sangat indah kan? Iya, indah. Terus yang tapi kalau ada pilihan yang lain, Jogja apa segala macam, udah masalah. Iya, Bandung ya. Cuma 2 nih. Iya, kamu kuliah di Bandung kan? Iya, aku Bandung. Kan di Bandung macet, aku nggak mau. Oh ya udah. Terus tadi amat cepat ya jawab saat ditanya dipacari atau dilamar, langsung milih dilamar kayak gitu. Dilamar. Ya, karena kita hidup buat apalah ya, Pak. Terus karena kan aku juga nggak muda-muda atau ABG banget gitu kan. Aku merasa tersindir loh. Tapi aku pengen ngelamar dia. Nah, bagus ya. Dong, Ya, doakan. Kalau nggak tahu depan lagi. Hari kalau
nggak hari Sabtu hari Minggu. Minggu ya. Tapi gitu. karena memang apa ya, sebuah hubungan itu kan kalau ketika kita udah dilamar udah bisa dipastikan bahwa kita kali ini konten saya bukan konten alay-alay, karena kesini kita seru-seruan. Mohon maaf ada suara gesekan kursi karena kita ada di tempat umum ya, bukan di studio. Baik. Jadi ininya ya kalau misalnya ya apalagi perempuan gitu kan, perempuan butuh kepastian gitu. Iya. Nah, kalau dipacarin doang ngapain? Oke, Pak, nggak masalah. Oke. Nah, ini yang aku bilang, aku kemarin share, tapi Eva nggak aku liatin ke Instagram aku karena aku memang kesini mau buat konten sama dia, nggak cuma cerita. Jadi ada Aku juga baru tahu tadi nanti kita bikin konten ya. Iya, supaya kita produktif aja gitu. Jadi nanti ya one day kamu bisa ngeliat ini di YouTube terus ya kita pernah sebermanfaat ini hidup. Jadi ya udah. Gini Pak, kan ternyata ya kalau di research ketertarikan Indonesia ini, kalau misalnya aku bilang perempuan suka traveling, pasti mereka nanya pacar, pasti mereka nanya tentang pasangan lah gitu. Nah, ada yang kebetulan nanya kayak gini, ini nggak aku buat-buat ya Pak. Tapi ini ada yang nanya langsung. Ada yang nanya langsung ke aku, Bang tolong tanyain dong. Tapi aku pernah bilang beberapa background kamu sih, kayak kamu pernah pacaran beda keyakinan kayak gitu-gitu, cuma nggak yang detail gitu. Nah, terus aku juga pernah bilang dia suka jalan-jalan kesana kemari gitu. Terus ada yang nanya gini, menurut ini penting nggak penting ya Pak? Ada yang nanya. Jadi aku jawabnya penting nggak penting? Iya, penting nggak penting. Okay. Dan penjelasannya, So iya, dan penjelasannya. Penting nggak sih untuk stage awal pacaran kita ngenalin pacar ke orang tua? Penting. Aku Kenapa? Ya penting kenapa? Tapi yakin banget penting ya? penting Iya. karena menurut aku gini sih, ketika lu punya pacar berarti kan lu udah menentukan bahwa dia nanti lu udah punya pandangan lah bahwa dia akan menjadi masa depan lu juga gitu. Iya. Nah, orang tua aku harus terlibat juga karena kenapa? Menurut aku juga pengen lihat gimana dia care sama keluarga aku. Berarti ini relevan sama yang pilih di pacar atau dilamari? Dilamar. Iya, di pacarnya atau dilamar? Iya. Ini doang nggak dilamar ngapain? Nothing personal sekali lagi. Jangan baper. Pendapat kita. Iya, as a millennial. Iya, as a millennial. Dan nggak tertuju ke satu orang, buat semuanya. Kalau ngerasa ini bermanfaat, boleh di-share. Jangan lupa subscribe. Kok jualan sih aku jadinya? Karena subscribe itu gratis. Iya. Ya nggak apa-apa, kita emang sedang ada di public places, jadi emang everyone are shouting. Oh enggak, nanti dibantu sama ada Teks di bawah, iya, ala-ala. Terus ini bentar, itu udah selesai belum? Kan aku belum selesai. oh iya, belum. Silakan. Gimana? Apa yang bisa di-share ke teman-teman? Ya, jadi menurut aku penting banget dikenalin ke orang tua karena di situ juga peran orang tua juga penting untuk menilai pasangan kita itu cocok atau enggak. Karena kalau aku sih selama ini selalu mendengarkan orang tua aku misalnya terkait pasangan yang aku kenal gitu. Ketika orang tua aku bilang tidak, itu akan dengan sendirinya aku pun juga akan kayak nggak nyaman lah ya, mempertimbangkan ya. Dan menurutku penting juga supaya kita tahu kita sama siapa sih gitu. Dan apalagi aku di sini kan rantau nih, gitu. Jadi apapun yang terjadi, siapapun dia, bagaimana orangnya aku harus kenalin orang. Jadi poinnya kita harus tahu kita sedang berjalan sama siapa gitu. Karena menurut aku orangnya family person ya. Jadi ya aku pengen tahu juga dia se-care apa sama keluarga aku sih itu. Jadi itu salah satu tolak ukur aku menilai dia bahwa dia cocok apa enggak sama aku. Jadi penting banget ya Pak untuk kenalin pacar meskipun di stage awal. Tadi ada yang nanya gitu soalnya. Penting. Oke. Ini pertanyaan kedua Pak. Ini cuma 3 pertanyaan kok, jadi nggak banyak-banyak banget. Banyak padahal. Iya. Yang nanya cuma 3 kebetulan dari 3.000 orang, mohon maaf. Iya. Terus sebenarnya katanya pertanyaannya buat aku, tapi aku pengen kamu yang jawab. Kan kamu gestarnya, jadi aku pengen kamu yang nonjolin ke orang-orang kayak what value that you can share to everyone kayak gitu. Nah, gini, Bang Reza, explore apa yang kamu suka meski uang pas-pasan itu penting atau nggak penting? Atau nunggu sampai tabungan cukup dulu baru kamu explore apa yang kamu suka? Entah itu pergi ke gunung, entah itu kamu traveling, entah itu beli alat musik kayak gitu. Menurut kamu, Pak, konsep yang benar itu adalah ya udah explore aja meskipun pas-pasan atau enggak, nunggu tabungan dulu baru kamu explore. Kalau aku pertama pertimbangan aku untuk bisa traveling itu yang pertama adalah waktu sih. Wow, filternya waktu ya. Kalau saya kan filternya uang ya. Dari open trip ada yang paling murah. Kalau dari aku sih waktu gitu. Dan keinginan sendiri untuk traveling. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan, nunggu budget dulu atau atau kita explore aja tanpa budget, kalau menurut aku tipikal orang yang bisa lebih menikmati liburannya, lebih ke kualitas liburannya sih, bukan karena hedonisme, fansinisme. Jadi kayak aku tuh mending low budget
it's okay, it's fine gitu. Lebih ke apa ya, ke arti traveling itu sendiri sih. Kalau aku arti traveling itu sendiri, aku lebih mengenal diriku karena aku juga pernah juga self traveling. Terus menurut aku tuh lebih ke arti liburannya sendiri, bukan ke pokoknya intinya bukan ke bagaimana kita menghabiskan waktu liburan, tapi quality of liburan itu. Ngerti ya, Pak? Jadi kayak bukan apapun dari tergantung nyaman apa mahalnya. Gitu. Jadi nggak mesti hotel yang ada AC-nya, nggak mesti harus makan di tempat a restaurant with a class kayak gitu ya, Pak ya. Tapi yang penting bagaimana kamu menghabiskan waktu di sana, apa kegiatannya, apa itinerary-nya kayak gitu kali ya. Aku belajar sesuatu sih, Pak. Jadinya kayak aku tuh selalu mikir kalau enggak dong, liburan harus nyaman dong. Tapi kalau kamu bilang ke orang-orang enggak, liburan itu sebenarnya bagaimana cara kita menghabiskan waktunya, bukan dengan yang bermewah-mewahan gitu ya, Pak ya. Tapi juga setiap kemewahan itu punya standar tersendiri ya. Iya. Kita harus pasin juga dengan budget yang kita punya, karena kalau enggak nanti kita juga gimana? Iya gimana? Kita anak rantau nanti hidup ke depan kita makan Indomie terus. Tapi by the way aku diet Indomie loh. Oh iya. Iya diet Indomie. Tapi 10 hari doang. 10 hari. Karena I'm trying. Nanti kalau misalnya bisa selamanya ya. Dan ini aku mau share pengalaman cerita aku, pengalaman aku juga. Yang self traveling tadi. Nah, self traveling aku berdua sama temanku. Tapi ini kaitannya sama si low budget. Si low budget ya. Si yang maju aja meskipun pas-pasan gitu ya. Aku sempat ke Bali dan karena low budget banget, tapi tetap aku yaudah lah, yang penting aku liburan. Aku sempat tidur di musola bandara. Setelah flight aku tidur di musola bandara. Jadi pengalaman ya tidur di musola bandara ya. Jadi kayak nggak harus lu semana aja gitu, yang penting lu menikmati liburan. Ya, aku tahu banget sih Eva. Dia bukan wanita berrok dengan high heels. Nggak ada yang salah sih sama wanita yang pakai rok dengan high heels, ya itu terserah aja. Nggak kayak gitu. Oke, keren banget sih Pak. Nah, yang ketiga nih yang terakhir. Keren. Menurut aku itu keren ya. Tidur di musola. Aku belum pernah, friend. Aku belum pernah. Berdua cewek sih waktu itu. Oh iya. Itu karena kalian memang mau kalian ya udah pokoknya low budget gitu ya. Oke. Dan nggak ada yang salah juga sih ya. Oke, ini yang ketiga ya Pak. Yang terakhir. Sebelum kita nutup konten hari ini. Kan aku bilang kamu anak rantau, jadi dia bilang Bang Reja, Kak Eva, coba tips dan trik anak rantau bertahan di ibu kota. Nah standar sih, semua orang punya formula untuk bertahan di ibu kota ya. Cuma mungkin Eva punya special story to be share. Kalau aku tipsnya adalah yang penting aku sesuaikan pemasukan aku sama apa yang aku keluarkan. Jadi aku orangnya memang mikirin banget aku harus makan apa hari ini, sisa uang di rekening aku berapa, kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, simpelnya kayak gitu. Kalau kamu tuh gimana Kak? Kalau dari aku tips untuk bertahan hidup di Jakarta adalah sesuaikan standar hidup kamu dengan penghasilan yang kamu punya. Baik, dalam ya. Dalam. Oke, gimana? Dan jangan pernah jadi orang yang mudah terpengaruh sama lingkungan. Gitu. Karena dengan circle gini sih, maksudnya kayak walaupun kamu berada dalam circle yang teman-teman kamu hedon. Berarti Eva nggak klub lain ya? Kenapa? Nggak anak klub ya? Enggak ya? Enggak. Sama sekarang aku belum pernah. Iya, kita anak catai, mohon maaf. Serius dari aku kan aku kuliah di Bandung. Oh iya, tapi ini aku baru mau share yang tadi tuh. Ya jadi Eva ini one of the great girl yang aku kenal ya. Dia kuliah di Bandung, terus ngerantau ke Jakarta, tapi rumahnya ada jauh di Jawa Timur sana. Di Banyuwangi. Iya. Terus tadi gimana Pak? Ya maksudnya kayak walaupun di Bandung sama di Jakarta, maksudnya aku tidak pernah sama sekali menyentuh bar itu. Iya, culun banget ya. Gitu. Apa itu alkohol gitu ya? Senyum kejujuran kan. Iya. Apa itu izinkan aku untuk izinkan aku gitu enggak ya? Ya jadi itu sih maksudnya jangan pernah kamu menyetarakan standar hidup kamu untuk supaya diterima. Oh iya, satu lagi, banyak kejadian bahwa ada beberapa lah aku kenal orang kayak mereka berusaha sekeras itu untuk supaya bisa diterima di lingkungan sosial dan akhirnya dia juga ikut hedon gitu karena circle-nya gitu kayak gitu dan jadi butuh eksistensi, butuh fame ya. Nah, kalau aku nggak butuh. Nah kalau aku bukan tipikal kayak gitu aku melakukan suatu hal yang nyaman buat aku dan kalau misalnya memang aku tidak berada di level finansial yang setara dengan yang lain, aku tidak akan memaksakan diriku. Iya, which is good. Dan harus ini sih dari sini sih dan dari akal dan hati, maksudnya kalian harus tahu kalian itu
kemampuannya semana gitu. Dan jangan mungkin pernah maksain. ingat orang tua juga. Betul. Maaf, ingat orang tua juga kali Pak ya. betul itu sih. Gitu ya. Jadi tadi pokoknya punya standar ya Pak. Punya standar dan jangan lupa investasi. Investasi, oh Jangan lupa investasi benar karena hidup itu nggak cuma hari ini doang. Iya, hidup tuh nggak cuma hari ini doang, masih ada jangka besok, panjang. 5 tahun lagi. Jadi lebih bijak aja malah menggunakan uang. Iya, jadi tadi ya tips bertahan sebagai anak rantau ya. Betul. Punya standar, jangan mau ikut-ikutan, investasi. Kayak gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin segitu dulu, biar nggak kepanjangan. Iya serius. Oke, kalimat yang Eva pengen share ke anak-anak muda di sana yang belum punya uang dalam rekening. Kita juga belum punya sih sebenarnya. Tapi seenggaknya kita udah bertahan lah di Jakarta untuk beberapa tahun. Apa nih Pak? Apa ya, kalimat bijak nih? Kalimat bijak nggak usah, aku nggak bisa senja-senja mendayu hujan Jadi ini apa? gitu. Aku harus kasih Pokoknya kalau aku sih kalimat bijakku selalu aku bilang ke orang-orang, kerja keraslah, lunasi hutang kartu kreditmu karena kamu pasti bahagia. Kalau kamu apa? Iya, aku juga punya kartu kredit nih. Tahu ya gimana? Terus gimana? Apa ya? Ya kayak wise word lah. Bentar, aku harus Ya, mikir kata dulu. bijak wise wordnya. Berjuang, bekerja keras, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan ada di depan. Panjang ya? Panjang, Apa ya? nggak apa-apa. Nggak akan Kan kamu gestar ya? Iya. Bentar. Oke, Iya. cut lagi. Ya. Oke. Terus berjuang, teruslah berbuat baik karena kita tidak tahu apa yang akan menjadi kendala kita di depan. Siapa tahu orang yang sekarang kamu bantu dan kamu tolong akan membantu iya. kamu juga di lain hari. Iya, saya juga percaya itu sih. Oke, sampai jumpa. Mudah-mudahan video bermanfaat. Terima kasih banyak Eva. Iya, thank you. Kita emang gini ya, kita nggak ada hubungan apa-apa, kita teman, jangan baper. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada lesson yang bisa kita bagi. Saya percaya banget cerita kita berdua mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lah untuk teman-teman di luar sana untuk tetap berjuang dan tetap semangat, berusaha dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik. Iya. Dadah.